bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa, bertemu bersama saya Wiji Gusrini, pendamping lokal desa Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam podcast desa. Podcast desa kali ini mengambil tema pengentasan kemiskinan ekstrim di desa, dan narasumber kita yang pertama adalah Bapak Srianto. Selamat pagi Pak Srianto. Selamat pagi Mbak Wiji. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Wiji juga sehat kan? Alhamdulillah sehat. Jadi sahabat desa, Pak Srianto ini adalah Kepala Desa Sugihmas, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pak Srianto, hari ini podcast desa mengambil tema pengentasan kemiskinan ekstrim di desa, dan hari ini kita akan ngobrolnya santai saja. Ya, siap Pak Wiji ya. Gini Pak, di akhir tahun 2021 kita semua itu diberikan kejutan, diberi kado oleh Pak Presiden berupa Perpres 104 tahun 2021 yang dimana salah satu isinya mengatur penggunaan dana desa 40% untuk BLTDD, 20% untuk ketahanan pangan, dan 8% untuk penanganan COVID. Dan ini mengundang banyak sekali reaksi dari beberapa pemangku kebijakan di desa, terutama kepala desa. Nah, pendapat panjenengan tentang kebijakan ini bagaimana Pak? Ya, baik Mbak Wiji. Ini kesempatan yang baik sekali ini bisa ngobrol di podcast desa ini. Iya ini Pak. Terima kasih, ini mungkin wacana yang bisa dilanjutkan untuk ya, kita bisa ngomonglah sama yang di atas, keadaan yang desa tentang Perpres 104 Mbak Wiji. Ini sebetulnya saya juga kaget, terkejut juga karena kami sebelum ada Perpres 04 ini kan lainnya kan karena ada pandemi COVID, Mbak. Ini kami juga paham dan sadar. Tetapi angka 40% itu Mbak Wiji, ini yang saya rasa itu angka yang terlalu besar untuk desa kami, karena ini kan untuk BLT yang sumbernya dari dana desa, sementara masyarakat kami yang dikategorikan masyarakat tidak mampu itu sudah di cover oleh dinas sosial, oleh dinas lain yang di situ juga tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi apa daya Mbak Wiji, karena itu aturan beliau Bapak Presiden, terus kami harus menjalankan. Tetapi 40% itu kalau bisa ya dikurangilah Mbak Wiji, karena kalau 40% jelas desa tidak berdaya Mbak. Ini tidak sesuai dengan slogan untuk desa berdaya ini. Ya boleh. Desa tidak berdaya kalau 40%. Tapi gini Pak, terlepas dari berbagai macam reaksi itu, mandat ini adalah sebuah kewajiban untuk desa, dan sudah tentu desa harus menganggarkan kan di APBD tahun 2022 inilah. Bagaimana strateginya panjenengan untuk menjaring KPM BLT supaya tidak terjadi kesalahan penerima manfaat? Jadi istilahnya mboten salah sasaran. Saya menjabat kepala desa itu tentang bantuan-bantuan itu sudah banyak yang salah Mbak Wiji. Ternyata ada verbal dan lain-lain, itu tetap mengacu data yang sebelumnya, mengambil data BPS tahun 2015 itu. Jadi gini Mbak Wiji, ini kan mau tidak mau desa harus menganggarkan. Sementara ini kalau bisa Mbak Wiji, ini titik peling juga, karena untuk masyarakat yang miskin, kategori masyarakat miskin itu yang harus diperjelas dulu. Tentang kami bagaimana untuk mengalokasikan ke masyarakat kami, insya Allah di Desa Sugihmas kami sudah bersama-sama berangkat tokoh masyarakat, ada lembaga-lembaga desa, itu kami BPD, itu kami berebut dan menjaring itu Mbak. Tapi kan kesulitannya Nun sewu desa kalau dipaksa 40% ini kan ada angka, ada kata-kata dipaksa. Padahal sebetulnya
40% itu kalau misal bisa dikurangi, itu kan bisa untuk program lain yang tujuannya sama untuk pengentasan kemiskinan. Sementara desa Sudimas itu kan ada stuntingnya tinggi, desa kemiskinannya ekstrim. Di Nun Sewu BLT itu bukan Nun Sewu, maaf Mbak Wici ya, dana BLT itu tidak menjamin desa itu terangkat dari kemiskinan. Jadi Ya. dari penjelasan panjenengan tadi saya menangkap bahwa ada ambigu atas kriteria kemiskinan gitu ya. Iya. Jadi setelah banyak masyarakat yang sudah tercover dengan bantuan-bantuan yang lain, Iya. desa kebingungan untuk menjaring KPM itu, tetapi tetap ada semacam keharusan atau kewajiban untuk tetap menganggarkan yang 40% tadi. Iya. Nah, pelibatan panjenengan BPD dan lain-lain tokoh masyarakat dalam pendataan ini adalah sebuah apresiasi yang luar biasa. Jadi sudah melibatkan masyarakat dalam pendataan ini untuk ya mengurangi resiko kesalahan penerima. Sebetulnya gini Mbak Wiji, untuk resiko ini kan kalau masyarakat tahunya kan kepala desa dan perangkat desa. Iya. Saya sering kalau pas ada pertemuan rutin dengan perangkat desa, kita saat ini harus berani jujur. Dalam artian untuk penentuan KPM itu betul-betul harus memilih masyarakat yang kategori miskin dan betul-betul membutuhkan. Sementara di kami itu Mbak, itu kan sering tertipu Mbak. Misalnya ada rumah bagus, lantainya keramik, ternyata cuma itu yang dipunyai. Terus dia juga bekerja di pabrik atau buruh tani, untuk penghasilnya cukup sehari. Kalau itu dimasukkan ke kriteria penerima bantuan saat ini, dilihat dari wujud rumah, lantai, itu tidak masuk Mbak. Sementara yang masuk itu malah ada warga yang rumahnya Nun Sewu gedek, lantai tanah, tapi dianya punya sapi banyak, tanah yang banyak. Nah, ini maka dari itu saya mohon kriterianya kemiskinan dijelaskan dulu. Sementara ini juga bagus, tapi kami di desa untuk masalah ini masih kebingungan dalam penentuan kriteria kemiskinan, Mbak. Oh iya, saya aturan yang memperjelas kriteria warga miskin itu seperti apa gitu ya Pak ya. Dan saya juga menangkap tadi panjenengan mengatakan ada untuk program lain yang lebih disesuaikan dengan karakteristik desa. Berarti ini kalau saya tanya penjabat panjenengan ini, program BLT ini dilanjutkan atau digantikan dengan program produktif lainnya yang sesuai dengan kebutuhannya desa? Ya, kalau saya Mbak, semoga untuk tahun 2023 ini COVID dari pandemi sudah menjadi endemi ya Mbak. Ya. Terus program ini bagus sebetulnya untuk seluruh Indonesia, karena desa kan mempunyai masing-masing permasalahan dan berbagai hal-hal yang harus dipikirkan untuk menjadikan masyarakat. Iya, betul. Ini Bapak Presiden karena untuk seluruh Indonesia ini program bagus. Kalau itu dialihkan ke program-program, nah yang ketahanan pangan ini saya setuju, karena kami bisa leluasa untuk mendongkrak potensi di desa kami. Nah, kalau bisa misalnya yang 40 diambil separuh untuk ketahanan pangan, yang 40 ketahanan pangan malah lebih enak Mbak. Nah, itu bisa ya Mbak? Iya, Mohon maaf boleh. ya. Menurut panjenengan ini sebaiknya program ini diganti dengan program yang lebih produktif Yang gitu lebih ya Pak ya. produktif. Gitu. Potensi desa itu kan gini Mbak, saya kan punya Indonesia itu bisa maju. Itu kan dimulai dari desa Mbak. Itu. Ada dana desa, itu pemerintah sudah menggulirkan dana desa begitu banyaknya. Itu yang Gitu. iya. Jadi kepala desa kembali kewenangan desa. Kembali ke kewenangan desa untuk mengolah, mengatur untuk desa itu bisa maju. Saya contohkan itu permasalahan Mbak, itu permasalahan desa tiap tahun masyarakat kekurangan air bersih. Iya. Nah, sementara kalau 32% ini kan yang persennya itu segini Mas Mbak. Ini kan
tidak cukup Mbak untuk membangun itu. Ya, obrolannya seru sekali ya Pak. Terima kasih sekali Pak untuk pengalaman hari ini. Ya. Baik sahabat desa, itu tadi hasil bincang-bincang bersama Bapak Srianto. Ya. Semoga memberikan manfaat dan pengalaman untuk kita semua. Mohon maaf Bapak bisa berdiri di tengah di sini. Iya. Kemudian kita meneriakkan slogan podcast. Ini Pak ya.